Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Nadi Media. Apa kabar sahabat Nadi dimanapun Anda berada? Tentunya semuanya masih kabar baik-baik saja ya. Nah, tentunya hari ini kita kembali lagi di podcast Nadi Media yang tentunya kita hadirkan narasumber yang tak kalah kerennya dari narasumber-narasumber sebelumnya. Yang tentunya kami undang dari Kopwiman, yakni Koperasi Produsen Peduli Wirausaha Mandiri yang tentunya dihadiri oleh Bapak Tutut Handoyo. Mari kita sapa bersama. Selamat datang Pak Tutut di studio Nadi yang cukup mewah sekali ya. Selamat datang kembali. Salam kenal Mbak sebelumnya. Siap. Dengan saya ini ya selaku host yang akan menemani perjalanan podcast hari ini yakni Siap. siap. Ya, Bapak Tutut Handoyo sebagai info ya, sebagai ini ya ketua koperasi Ya, Kopiman ya, dan juga saya dengar sebagai ketua komunitas. Boleh disebutkan betul. mungkin komunitasnya? Komunitas wirausaha Mikroku Kabupaten Nganjuk. Mikroku sendiri itu kan Go-nya itu ada singkatannya, Mbak. Mikro itu dari usaha mikro. Karena Mikroku sendiri itu kan salah satu binaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk. Go-nya itu generasi optimis. Jadi memang itu terbentuk karena memang diusahakan ke depan itu kita bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara mandiri. Jadi tidak selalu bergantung pada kegiatan-kegiatan yang ada dari dinas maupun instansi terkait, semacam itu dulu. Awalnya seperti itu nih. Berarti tempatnya orang yang penuh optimis ya, Pak. Harusnya seperti itu. Luar biasa sekali ini. Oke Bapak, mungkin lanjut saja ya, kita tanyakan terkait, koperasi atau Kopwiman itu tadi. Ya, Oke, ini mohon dijawab dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Oke, yang pertama ini yang ingin kami tanyakan adalah terkait koperasi di bawah pimpinan Bapak, Bapak kan sebagai ketua nih ya, ya, memiliki jenis program apa saja sih untuk kemandirian wirausaha tersebut? ya. Sebenarnya kan Koperasi Iman itu kan singkatan dari Wirausaha Mandiri. Iya betul. Terbentuknya itu dulu karena ada semacam tawaran kemitraan kita untuk bekerja sama dengan perusahaan skala nasional yang kalau boleh saya katakan pada waktu itu dari Indomaret, Mbak. Jadi dari pihak modern market tersebut menginginkan kerjasama itu dilakukan dalam satu wadah atau satu titik ya. Itu apa diputuskan waktu itu kami memutuskan bersama bahwa wadahnya itu dalam bentuk unit usaha yang berlegal, makanya kita pilih koperasi. Jadi unit usaha yang ada di awal itu unit usahanya ya pasti pemasaran atau distribusi produk dari UMKM Nganjuk ke gerai-gerai Indomaret. Setelah apa berkembang saat ini sudah hampir ada sekitar 6 unit usaha, mulai dari unit usaha divisi produk kemasan Indomaret. Produk kemasan itu perlu saya sampaikan sebagai informasi tambahan, produk yang ketahanannya di atas 3 sampai 4 bulan. Ya kan? Terus yang kedua itu unit usaha RTE atau ready to eat. Itu kalau lebih kita kenal sebagai produk kue basah jajanan Nusantara. Jadi kalau mungkin Mbak ke Indomaret yang ada di Iya. Kabupaten Nganjuk, di dekat kasir itu ada produk kue basah. Itu produk UMKM lokal Nganjuk. Ya, Oh makanya iya. harus dibeli itu. Siap siap. Yang ketiga itu kami ada unit usaha di luar Indomaret. Artinya kita ada semacam kemitraan dengan instansi maupun juga outlet-outlet potensi. Kalau bisa boleh saya sebut produk-produk kami itu ada di seperti di Prima. Terus ada juga di Warungku. Itu kalau dulu ada raknya itu produknya dari kami, Mbak. Terus juga ada di mana koperasi yang ada di rumah sakit. Itu kami juga ada kemitraan untuk turut memberikan semacam tempat agar bisa membantu produk-produk UMKM dari Nganjuk. Salah satunya itu. Kemudian yang keempat, kami baru saja launching kerjasama dengan pihak Alfamart. Tapi yang untuk di Alfamart masih terbatas.
kami baru masuk di produk kemasan atau camilan tadi yang ketahanannya di atas 3-4 bulan. Sedangkan yang kue basahnya belum. Yang kelima, kami mengembangkan atau sudah berjalan. Itu unit simpan pinjam. Tapi simpan pinjamnya masih terbatas. Hanya kepada yang bermitra saja. Karena kami di sini memang simpan pinjam yang kita jalankan itu tanpa jaminan dan bunganya sangat kecil sekali, rendah sekali. Karena tujuannya memang kami tidak fokus untuk mengambil keuntungan dari simpan pinjam. Berusaha untuk memberikan semacam bantuan modal. Karena mekanisme yang ada di kami itu rata-rata kan pembayarannya kan kredit. Baik itu yang tempo 1 minggu maupun sampai tempo 30-40 hari. Makanya unit usaha ini terbentuk karena adanya kebutuhan dari teman-teman untuk bantuan permodalan. Jadi kami tidak fokus untuk ngambil profit besar di awal dan tidak juga menggunakan jaminan berupa lain-lain seperti yang perbankan. Cuman yang bermitra itu kan pembayaran dari modern market kan melalui kami. Jadi pembayaran dari mereka itu melalui pembayaran yang dari modern market kami potong untuk pembayaran angsuran semacam itu. Yang kelima, kami kembangkan semacam kemitraan. Kemitraan itu karena kami itu di awal memang sampai dengan saat ini pun terbatas modalnya, sehingga yang kita kembangkan itu kemitraan. Misalnya pengadaan bahan baku. Ada suatu pelaku usaha memiliki modal, ya kan? Terus dia tawarkan kepada kami untuk dibeli kepada anggota. Itu nanti kami bagi hasil. Jadi dia modalnya berapa, kami jual berapa, keuntungannya itu yang kami bagi hasil. Jadi kan wadahnya kami, target marketnya kan ada di kami, yang mengaudisi kami, tapi yang memodali dia. Itu kami buat semacam kemitraan semacam itu. Jadi ini yang terus kita galakkan. Karena memang untuk kami bisa mempunyai aset yang besar itu masih perlu waktu. Untuk mempunyai tempat sendiri juga masih butuh proses. Jadi yang kita kembangkan apa yang bisa kita jalankan gitu aja. Jadi macam kemitraan semacam ini dulu kita yang masih bisa kita jalankan. Itu aja sih Mbak sementara. Oke, ini cukup keren sekali ya Pak. Banyak hal yang dikembangkan oleh Kopiman Iya. itu sendiri. Mungkin boleh tahu nih, lebih tepatnya sejak kapan adanya Kopiman ini? Kami itu lahir itu pas di saat ada COVID itu Mbak, 2020 ya. 2020. Benar-benar kami itu saat memulai atau membentuk koperasi benar-benar tidak punya uang, ya kan. Padahal kita ketahui bersama untuk membentuk atau mendirikan koperasi itu kan kita perlu pengajuan ke notaris. Biaya pengajuan itu kurang lebih kalau waktu itu sekitar 2.500.000. Jangankan uang 2 juta. Kalau koperasi waktu itu kan nggak punya. Jadi waktu itu kita ada semacam kesepakatan. Karena koperasi itu kan ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, ini kami semacam bikin breakdown. Untuk bisa kita itu mendapatkan uang 3 juta, kita nanti tetapkan simpanan pokok dan wajibnya itu berapa di awal. Sehingga waktu itu kami tetapkan simpanan pokok itu yang hanya dibayar 1 kali itu 100.000, yang dibayar per bulan itu hanya 5.000. Alhamdulillah di awal kami sudah mendapatkan 30 orang. Sehingga keperluan dana untuk membayar yang di notaris tadi bisa terpenuhi. Dari situ kami sekitar bulan September kalau nggak salah. Kebetulan di bulan November akhir, awal Desember kami launching unit usaha pertama tadi. Di awal tadi kami berhasil mendapatkan keuntungan yang bisa menutup biaya kita awal tadi. Jadi seperti itu. Luar biasa sekali, berarti di tengah-tengah pandemi bisa berkreasi juga ya dengan mendirikan koperasi yang cukup membutuhkan keberanian ya. Ya, jadi kalau unit usahanya sejak akhir 2020, tapi berdirinya sekitar September 2020. Itu Mbak. Tadi kan Jenna menyampaikan bahwa ini program-program yang sudah terlaksana mungkin dengan melaunchingkan unit simpan pinjam, kemitraan dan lain sebagainya.
Bagaimana sih caranya supaya bisa bergabung dalam program-program tersebut? Maksudnya mungkin bagaimana caranya agar bisa bergabung dan produknya bisa dibantu, Betul, pemasarannya betul. seperti itu Mbak ya. Eh, Kami itu kan salah satu binaan dari Dinas Koperasi ya. Iya. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang memang secara tupoksi itu membina para pelaku usaha. Cuman memang mungkin informasi ini agak terbatas Mbak ya. Iya, Jadi betul. tidak semua orang tahu. Makanya mungkin di podcast ini mungkin bisa jadi salah satu Jembatan edukasi ya. jembatan edukasi dan informasi Betul. agar bisa lebih banyak menjangkau ya. Sebenarnya sih memang untuk bisa bergabung itu bisa langsung ke Dinas Dinas Koperasi dan Koperasi. Usaha Mikro, maupun bisa langsung menghubungi saya Mbak. Ataupun yang sering terjadi itu teman-teman itu masuk melalui, bisa dikatakan dari mulut ke mulut ya, Iya. atau dari sosial media ke sosial media. Jadi antara pelaku usaha bertemu, mereka saling info, akhirnya japri ke saya memang. Karena memang kemitraan dengan modern market sudah dipastikan itu satu pintu. Jadi meskipun pada pelaksanaannya nanti ketika kita mau mengajarkan usulan penambahan produk agar bisa masuk di modern market, itu yang menentukan mereka. Cuman kan beberapa kriteria itu kami informasikan terlebih dahulu. Misalnya kalau mau masuk itu produknya harus seperti apa, itu kami informasikan terlebih dahulu. Katakanlah untuk bisa masuk itu yang potensi terbesarnya ya produk yang belum ada di rak produk UMKM Nganjuk yang ada di Indomaret, itu salah satu peluangnya di situ. Jadi yang belum ada, ya kan. Kalau yang sudah ada sangat berat. Misalnya sudah ada keripik sukun, jadi jangan keripik sukun. Sudah ada kopi, ya jangan kopi. Selain itu turunannya boleh, seperti ada keripik sukun, terus yang belum ada itu kan Kayak masih banyak sebenarnya. kayak mungkin kalau ada di rak itu keripik sukun jadi stick sukun mungkin begitu Ya, ya. itu masih bisa dipertimbangkan. Artinya sudah ada pembeda lah. Kebetulan kan ini juga kami baru saja mengirimkan semacam sampling untuk dekorasi penambahan produk. Jadi yang awalnya dari 15 akan tambah 10 item lagi. Dengan harapan bisa memberikan pemberdayaan. Artinya melibatkan lebih banyak pelaku usaha dari Nganjuk lagi yang bisa masuk. Ya memang masuk ke modern market bukan segala-galanya ya. Iya. Tapi gini, ketika kita masuk ke semacam modern market baik Indo maupun Alfa, produk kita itu kan terpajang di rak. Jangan salah ya, rak yang khusus untuk produk UMKM itu diletakkan di tempat strategis. Rata-rata di depan semua, nggak ada yang di belakang. Jadi ketika masuk, produk kita itu terlihat. Itu juga kami buktikan. Ketika ada produk baru yang masuk di gerai sama produk yang lama, itu dari yang sudah terjadi, itu produk lama lebih laku duluan. Artinya apa? Secara tanpa kita sadari, produk yang biasa dilihat itu lebih dikenal dan lebih laku duluan daripada produk yang baru masuk. Seperti itu, Mbak. Terus mungkin kriteria yang lain, Bapak, biar sekalian nih sahabat Nadi tahu nih. Kalau kriteria yang lain itu sifatnya semacam keharusan, Mbak. Artinya gini, yang bisa masuk ke modern market melalui koperasi Biman, yang pertama dia adalah harus berdomisili atau penduduk dari Nganjuk, mempunyai usaha di Nganjuk. Ya kalau bisa bahan bakunya didapat dari Nganjuk Nganjuk juga. juga. Kalau bisa loh ini ya. Harapannya kan seperti itu. Yang kedua sudah mempunyai legalitas izin edar. Seperti kita tahu kalau produk makanan dan minuman itu kan ada izin edar. Kalau yang makanan yang ketahanannya di atas 2 minggu atau yang kita kehendaki di atas 3 bulan, itu izinnya berupa PIRT dan halal, itu wajib itu. Yang ketiga tentu saja karena produk itu nanti akan didisplay di rak,
itu harus mempunyai kemasan yang menarik. Meskipun kemasan menarik sendiri itu relatif ya, Iya, tapi minimal secara informasi produk yang ada di kemasan itu terpenuhi, Mbak. Mulai dari merek atau label, tagline yang menarik. Terus ada semacam komposisi, neto, kode produksi, kode expired, gramasi, dan tempat produksi. Itu adalah syarat-syarat penting yang harus ada di kemasan. Kalau memang belum bisa membuat semacam logo yang menarik, tampilan yang menarik, minimal informasi produk dulu yang lebih terlihat ya mungkin ya nama ditampilkan produknya, dahulu. iya, Ya, nama produknya dan juga komposisinya ya. Karena betul, masyarakat sekarang itu lebih melihat dari komposisinya, betul. lebih memilih makanan atau minuman mungkin yang tidak mengandung bahan yang lebih berbahaya. Apalagi kalau ditambahkan dengan ingredient Oh atau ya, apa namanya itu kandungan gizi, itu jauh lebih bagus. Karena kan masyarakat sekarang itu kritis dan haus informasi. betul. Artinya kadang-kadang mereka itu banyak mendapatkan informasi dari luar dan itu diterapkan, ya kan? Kalau kita bisa memberikan informasi lebih dalam suatu produk, insya Allah itu menjadi nilai tambah tersendiri bagi konsumen. Yang selanjutnya sih harga yang kompetitif. Artinya gini, sebelum teman-teman yang mau masuk itu mengajukan semacam sampling produk, itu bisa survei lebih dahulu dengan produk yang sama, kemasan gramasi itu isi, Iya. gramasinya sama, itu harga produk yang sama itu di luar harga berapa. Kalau mungkin di daerah kita nggak ada, coba kita bandingkan dengan di luar daerah. Karena dari pihak modern market kelihatannya mereka juga sudah punya data pembanding. Jadi kalau kita itu tidak bisa menetapkan harga secara profesional atau mereka menerapkannya secara asal-asalan, Kalah saing. ya nanti itu dampaknya balik lagi, Mbak. Artinya sebenarnya itu bisa dijual 10.000, kenapa harus dijual 20.000 dengan produk sama dan gramasi yang sama, Mbak ya. Ini kan sangat jauh perbandingannya. Artinya itu juga berpotensi untuk menimbulkan orang itu tidak jadi beli gitu kan, karena di sana sekian ini kok Iya, sekian. karena perbandingan bahkan Ya, perbandingan Rp1.000 aja sudah jadi pertimbangan betul. besar Jadi ya. bagi teman-teman pelaku usaha itu sebelum menetapkan harga, itu bisa mencari data terlebih dahulu. Dengan produk yang sama, produk lain itu harga berapa, saya harga berapa. Tapi ya jangan sampai rugi juga gitu ya. Tapi minimal kita tahulah pembandingnya dan produk kita sendiri itu bagaimana. Itu aja. Oke. Kalau berbicara tentang produk nih Pak, Ya, saya sebenarnya juga masih bertanya-tanya juga nih kan. Sering kan kita ke Indomaret, Alfamart itu kan, melihat ada produk kok ada kue basah ini dari mana? Apakah stafnya itu yang bikin atau ternyata jawabannya adalah dari produk UMKM itu betul. tadi. Ya. Oke. Bahkan saya sendiri juga punya produk Pak. Iya, lebih tepatnya ke abon Oh ikan. itu harus pakai. Iya, makanya itu. Sekarang mudah kok Mbak itu. Kalau kita mau mengurus apa namanya semacam izin edar produk makanan dengan ketahanan 2 minggu itu memang harus punya izin edar PIRT tadi di awal. Bahkan halal pun sekarang juga sangat mudah dibanding dahulu. Jangan lupa loh Mbak, per tanggal 24 Oktober 2024 semua produk harus mempunyai sertifikasi halal. Kalau enggak nanti dia mungkin akan terbatas untuk bisa 24 Oktober 2024. Itu nanti semua produk yang terjual atau dijual harus mempunyai sertifikat halal. Seperti itu, Mbak. Baik. Nah, ini menarik sekali ya buat sahabat Nadi yang punya produk-produk makanan, makanan maupun minuman ya, Pak. Betul. Nanti per tanggal 24 Oktober 2024, sekali lagi, tanggal 24 Oktober 2024 semua produk itu harus sudah bersertifikat halal. Oke, yuk siapa yang belum punya sertifikat halal harus segera ngurus nih. Betul. Karena nggak ada alasan lagi, Mbak. Sekarang itu bahkan pendamping sendiri itu malah mencari produk yang belum ada sertifikasi halal. Dan itu gratis ya. Jadi kalau ada yang belum mendapatkan sertifikasi halal,
berarti kan bukan salahnya siapa-siapa Mbak ya. Pemerintah sudah memberikan kelonggaran dan peluang, dan itu gratis. Jadi kalau ada semacam tenggat waktu ya itu wajar lah. Toh itu untuk kebaikan kita sendiri kok sebenarnya. Kalau dipenuhi ya. Nanti pada saat kita pengajuan IRT maupun halal, itu ada banyak sekali informasi yang kita dapat. Yang itu bila diterapkan, itu akan menghasilkan sesuatu produk yang berkualitas. Terutama dari sisi kesehatan, kerapian, kebersihan, dan sejenisnya. Semacam itu. Nah, iya, karena kan sudah disampaikan juga ini Iya, gratis dan malah petugasnya yang mencari ya. betul. Nah, di mana kita bisa menjumpai para pendamping tersebut kan? Sebenarnya saya juga bisa merekomendasi. Heeh. Tapi yang paling mudah itu di instansi atau dinas terkait. Yang pertama mungkin ada di kantor Kemenak Nganjuk juga ada. Oke. Di dinas koperasi juga ada. Di dinas kesehatan pun juga bisa. Di dinas industri dan perdagangan juga bisa. Jadi instansi dinas terkait itu sudah saling berkoordinasi. Apabila memang ada pelaku-pelaku usaha yang mau mengajukan sertifikasi halal, bisa langsung datang maupun kontak yang ada di dinas tersebut ataupun maupun melalui saya juga, saya tidak keberatan. Baik, terima kasih atas informasinya ya Bapak ini. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat Nadi ini, kalau mau mengurus atau bertanya kemana kita bisa menjumpai Ya, pendamping yang mengurusi sertifikasi sertifikasi halal. halal, bisa ke Kemenak, Disperindak ya, Ya, atau ke Dinkes juga bisa. di Dan dinas koperasi juga bisa. Dinas Koperasi juga bisa, atau bisa menghubungi Pak Tutut. Ya, Kalau menghubungi Pak Tutut nanti lewat Nadi Media ya, Pak. siap. Iya. Jadi biar Nadi Media ini juga jadi jembatannya gitu loh. Untuk mempermudah sahabat Nadi ya, apalagi Betul, penonton iya. setianya. Oke, Bapak. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya nih. Sejauh ini apa sudah banyak yang sudah bergabung dalam program-program tersebut? Alhamdulillah untuk saat ini itu kurang lebih dari total anggota koperasi itu sekitar 70 anggota Mbak ya. Itu yang di kemitraan dengan Indomaret yang di produk kemasan itu ada sekitar 15 orang. Terus yang di produk kue basah itu ada sekitar 8 orang. Yang di Alfa ada 7 orang. Maaf saya menyebut merek nggak apa-apa ya ini ya. Ya nggak apa-apa. Ada Indo dan Alfa tadi. Jadi ada 7 orang. Terus yang di non di luar model market Indo dan Alfa itu ada sekitar 10 sampai 15 orang. Ya kurang lebih 50% itu sudah berusaha, sudah bermitra. Dan kami berusaha untuk terus menambah semakin banyak yang kita bantu. Karena memang kita juga dibatasi kuota, Mbak. Yang di model market tuh kita nggak bisa istilahnya semata-mata langsung bisa masuk semua, enggak. Mereka sendiri juga kompetitif ya mungkin ya. Ya, space-nya juga terbatas. Karena kan sebenarnya space yang ada di model market itu dijual kurang lebih itu per bulan 3 juta. Sedangkan kami UMKM di situ diberikan tempat gratis, strategis, dan gratis, nggak bayar, ya kan. Dan ini harusnya patut dipahami, dimaksimalkan, dijadikan peluang untuk bisa produknya itu lebih dikenal. Karena tadi semakin produk tersebut sering dilihat, otomatis tanpa disadari, yaitu kayak ada semacam kalau orang sering mengingat ya, lebih dikenal lah. Kalau produk kan kalau lebih dikenal kan otomatis lebih potensi untuk lakunya itu lebih besar. Lebih minat ya, mungkin hari ini belum minat, besoknya jadi pengen beli lagi, di situ ternyata ada gitu ya. Minimal kalau sekarang di tempat A ya. Iya. Kadang-kadang mungkin baru lihat. Iya. Kadang-kadang di tempat B yang agak jauh misalnya, itu kok saya pernah lihat produk itu gitu ya. Jadi dia nggak akan milih yang belum pernah dilihat. Mungkin seperti itu. Dia akan milih yang pernah dilihat dulu. Rasanya ingin mencoba ya, kemarin belum pengen, sekarang jadi pengen gitu.
Oke, kembali lagi nih masalah kue basah. Untuk produk kue basah ya Pak, Mm, kan ketahanannya hanya 1 hari, 1 sampai 2 hari ya. mm. Apakah itu juga harus memenuhi surat edar dan lain sebagainya atau mungkin apa gitu? Jadi kalau yang izin edar dari kue basah sendiri itu memang dari Dinkes ada Hmm. sertifikat layak sehat. Dan sebelum kami bermitra atau mengisi tiap hari di gerai, itu ada semacam korasi kelayakan produk, terutama dari sisi pengemasannya. Makanya sekarang ini produk yang ada di gerai Indomaret yang kue basah itu dikemas dengan mika. Itu tujuannya salah satunya untuk membuat produk itu lebih higienis. Yang kedua juga lebih tampilannya lebih rapi, semacam itu. Gitu. Tetap ada surat izinnya atau Iya, sertifikasinya ya. jadi ada di Dinkes itu kalau yang di luar PIRT tadi yang ketahanannya kurang dari 2 minggu itu dari Dinkes mengeluarkan semacam sertifikasi layak sehat. Jadi nanti tempat usahanya mereka itu akan disurvei dalam pengolahan, tata letak antar alat-alat yang digunakan, dalam pencampuran bahan baku seperti apa, itu nanti akan ada semacam sosialisasi dan informasi baiknya seperti apa, seperti itu. Oke. Terus kemudian ini flashback lagi ya dari depan tadi ya, untuk bisa menjadi mitra dari koperasi itu tadi, mestinya ada satu hal yang paling besar yang harus disiapkan oleh teman-teman atau sahabat Nadi untuk bisa bergabung jadi mitra. Kira-kira apa, Pak? Sebenarnya syarat khususnya nggak ada ya. Hanya tadi ya, Produknya aja itu tadi. yang pertama pasti dia harus punya produk ya. Iya. Kalau produknya itu sudah ada, jadi ya harus bikin turunan produk. Turunan produk sebenarnya saat ini banyak sih Mbak, turunan produk. Saya kemarin ketemu juga pada produk yang bahan bakunya dari kayak ketepok pisang, ya Keripik gitu, kan? Pak. Ya, itu keripik. Terus dari jantungnya pisang. Ternyata itu kan bisa jadi produk. Produk-produk ini kan belum ada dan ini berpotensi. Kalau bisa sih membuat produk itu yang agak sulit dibuat. Iya. Karena kalau produk itu gampang dibuat, dia akan bikin sendiri di rumah. Iya. Tapi kalau dia produknya itu agak sulit dan rasanya tentu saja menjadi kualitas Unik rasa ya. tetap kualitas rasa harus diutamakan. Itu akan menjadi nilai tambah tersendiri. Tapi kalau produk itu terlalu gampang dibuat, biasanya juga ngapain saya beli, bang saya bikin di rumah aja gampang. Gitu kan. Apalagi tutorialnya tertera Ya, jelas ya. tapi kalau produk itu punya tingkat kesulitan tertentu, misalnya bahan bakunya harus dijadikan tepung dahulu atau harus dikeringkan di sinar matahari dahulu, itu kan tidak semua orang eh, Mampu mau melawan ya. mau dan mampu ya kan, melakukan proses semacam itu. Betul. Nah ini yang memberikan nilai tambah tersendiri, Mbak. Jadi intinya sih tadi tetap harus beda dengan yang sudah ada. Kalau yang sudah ada itu memang nggak bisa dibeli, Mbak. Kami hanya diberikan semacam kuota. Itu satu produk satu untuk item yang sama. Tidak boleh lebih. Jadi kalau di luar yang apa? Yang di luar modern market Indo dan apa bisa. Cuman kami masih terbatas. Cuman kan kelebihannya di Indo dan apa ini kami nggak punya kompetitor dari daerah lain. Satu-satunya kompetitor yang ada di situ ya produk-produk pabrikan yang besar-besar. Justru itu jadi tantangan bagi kami. Gitu, Mbak. Siap. Sebelumnya kendala mungkin Pak, ada ya mungkin kendala yang dihadapi teman-teman. Ada. Kendala itu pasti untuk bisa sampai ke tahap ini aja tidak semudah yang saya bisa sampaikan di sini, Mbak. Terutama kan kalau kita ada banyak produk misalnya, Mbak, di tempat manapun. Katakanlah ada 15 sampai lebih lah. Kan pasti ada yang lakunya banyak, laku sedang, laku sedikit, atau mungkin tidak laku. Itu kan pasti ada ya. Iya, pasti. Sedangkan
dari masing-masing produk itu pelakunya beda-beda. Ini yang membuat saya ada tantangan sedikit. Karena saya bisa memahami, Mbak, bahwa kita bisa ketika mempunyai produk, terus nilai jualnya itu kecil atau kurang laku, itu pasti mental, dibutuhkan mental. Tidak mudah menerima hal semacam ini. Temannya laku banyak, kita laku sedikit itu tidak mudah. Ini yang membuat kadang-kadang mempengaruhi konsistensi dan komitmen. Ketika produknya sudah nggak laku, ya muncul semacam, kalau itu namanya optimis apa ya? Pesimis. Iya, muncul semacam pesimis yang cenderung misalnya akhirnya kan mencari sebab kenapa nggak laku. Ya. Terkadang yang dicari sebabnya nggak laku itu kadang-kadang bukan dari faktor internal, dari faktor eksternalnya. Katakanlah mungkin menyalahkan dari pihak si model marketnya jualnya mahal. Gitu ya. Kalau kita ngomong mahal, semua dijual mahal, persentasenya kan sama, ya kan? Gak ada yang beda, persentasenya sama. Dari ini harga yang dasar dijual ke konsumen semua sama. Artinya kalau mahal sebenarnya mahal semua. Tapi kenapa ada yang sangat laku sedang, sedikit, bahkan tidak laku? Jadi kan ada nilai tambah tersendiri tadi. Ini yang mempengaruhi kadang-kadang konsistensi dan komitmen. Akhirnya karena sering nggak laku, dia nggak mencoba menjual lagi gitu mungkin. Ya bisa dikatakan setelah kurun waktu yang agak lama, dia agak kesulitan secara permodalan, secara pemikiran yang optimis tadi. Padahal produk nggak laku tuh ada banyak sebab. Bisa jadi karena kami mengalami pada saat 2021 itu kan ada COVID ya. Beberapa bahan itu kan kayak minyak dan bahan baku kan naik, ya kan? Itu kan akhirnya mempengaruhi nilai awal produksi produk tadi. Misalnya yang berbahan baku tepung dan minyak misalnya, itu kan pasti naik. Sedangkan kami, Mbak, untuk bernegosiasi harga naik itu agak susah. Bisanya diturunkan isinya atau gramasinya. Beberapa produk itu melakukan hal seperti itu. Jadi diturunkan isinya, ya kan? Dan beberapa juga ada yang mengganti bahan baku yang mengakibatkan kualitas produk. Iya. Oke. Jadi salah satunya bisa saya gambarkan seperti itu. Kalau kendala-kendalanya seperti itu pasti ada. Jadi kendalanya salah satunya terkait bahan baku ya? Iya tadi, ketika ada fluktuasi sebagai pelaku usaha. Istilahnya kadang sepi, kadang rame. Yang sepinya itu kadang-kadang sulit untuk diterima. Dan itu memang dinamika kehidupan. Yeah. Baik, terima kasih. Terus kemudian terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Ya. Jawab singkat aja. Wirausaha paling banyak yang bergabung di koperasi ini, bidang wirausaha. Makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Ya, hampir 80-85% itu rata-rata bidang usahanya dari makanan dan minuman. Yang non food itu agak sedikit dan terbatas. Non food itu kan bisa mulai dari kerajinan batik, terus craft, terus kerajinan semacam aksesoris itu ada, tapi tidak sebanyak makanan dan minuman. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri podcast kita hari ini, perbincangan kita hari ini, tentunya kami berikan kesempatan kepada Pak Tutut untuk menyampaikan closing statement untuk sahabat-sahabat Nadi yang sudah setia menyaksikan podcast Nadi berkali-kali. Siap. Ya, ini belajar dari yang sudah saya jalani. Sebagai pelaku usaha, Mbak, kita memang ada pemikiran kita adalah bos, ya. Bos bagi diri sendiri. Cuman ini juga harus disikapi secara positif, benar-benar. Kalau kita memang secara modal masih
sedikit. Ada beberapa apa namanya kegiatan yang kita lakukan itu harus lebih banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Karena apa? Karena kita masih muda sedikit, belum mampu membayar orang, atau masih terbatas bisa membayar orang. Mampunya baru 1, 2, belum bisa 5. Akhirnya kan beberapa tugas itu kita kerjakan secara sendiri. Jadi apa? Benar kita menjadi bos untuk diri kita sendiri. Cuman ya tadi, effort lebih perlu kita lakukan. Karena kita belum mampu untuk membayar orang banyak. Jadi itu aja. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali nih motivasi buat sahabat-sahabat Nadi di luar sana. Bahwa untuk memulai usaha itu tidak perlu takut, harus penuh dengan optimisme ya. Keoptimisan yang cukup kuat, dan juga harus mendoktrin diri juga bahwa kita ini bisa jadi bos, tapi untuk memulai kita harus effort maksimal. Baik, mungkin itu sahabat Nadi untuk podcast kita hari ini bersama dengan Bapak Tutut Handoyo sebagai Ketua Kopwiman Kabupaten Nganjuk. Tetap nantikan podcast Nadi Media selanjutnya supaya Anda mendapatkan narasi yang edukasi dan inspiratif serta informasi yang anti hoax. Dari saya Lulu Rohanida selaku host dan juga Bapak Tutut Handoyo pamit undur diri. Sampai jumpa dan terus saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.